Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Nurmalasari. Di video hal ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Video sebelumnya membahas tentang langkah-langkah dalam perencanaan penerimaan peserta didik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan peserta didik berbasis sekolah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh panitia penerimaan peserta didik. Apa saja yang 3 hal itu? Yang pertama yaitu sensus sekolah. Yang kedua, ukuran sekolah dan ukuran kelas. Dan yang terakhir, kelas yang efektif. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga poin tadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai sensus sekolah. Apa itu sensus sekolah? Mengenai pengertian sensus sekolah, di sini ada 2 orang ahli yang mengemukakan mengenai tentang sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah. Ini menurut pendapat Atkinson 1965. Sedangkan menurut Yeager pada 1945, sensus sekolah merupakan pencatatan tiap-tiap siswa yang berada pada usia sekolah. Jadi, kalau boleh ditarik kesimpulan, sensus sekolah itu adalah suatu kegiatan di mana mengumpulkan data-data anak-anak yang berada pada usia sekolah misalkan di satu daerah tertentu. Dan fungsi umum dari sensus sekolah ini sebagai dasar pembagian anggaran maupun sarana untuk mendapat dana bantuan pendidikan. Jadi pemirsa, untuk misalkan sekolah tersebut mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah, contohnya misalkan dana BOS, itu sebelumnya harus ada data dulu yaitu jumlah peserta didik yang ada pada sekolah tersebut ada berapa atau daerah tersebut ada berapa. Jadi sensus ini fungsinya itu nanti untuk mendapatkan dana anggaran pendidikan dari pemerintah. Adapun fungsi khususnya, sensus sekolah ini dikemukakan oleh para ahli menjadi beberapa poin. Berikut nanti saya akan bacakan poin-poin tersebut. Oke. Fungsi khusus sensus sekolah menurut Calvin Grieder pada tahun 1981 yaitu yang pertama untuk penentuan kebutuhan sekolah, yang kedua untuk penentuan bidang apa saja yang ada pada sekolah tersebut nantinya, yang ketiga untuk pemberian fasilitas transportasi, yang keempat untuk perencanaan program pendidikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, yang kelima membuat prasyarat kehadiran dan undang-undang kerja bagi anak, yang keenam menyediakan fasilitas pendidikan, yang ketujuh menganalisis kemajuan di daerah sekolah setempat, yang kedelapan mengadakan pendaftaran sekolah privat, dan yang terakhir mendapatkan informasi dari berbagai macam kesejahteraan masyarakat, yayasan dan sebagainya. Itu menurut Calvin Grieder. Selanjutnya, Yeager juga berpendapat bahwa sensus sekolah mempunyai fungsi khusus sebagai berikut. Pertama, menentukan layanan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan. Kedua, menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program pendidikan. Yang ketiga, menilai pelaksanaan kewajiban belajar. Yang keempat, mengumumkan jumlah anak yang keluar atau yang masuk di sekolah tersebut. Yang kelima, menempatkan anak yang keluar masuk sekolah. Yang keenam, menyajikan data jumlah anak yang akan masuk sekolah. Yang ketujuh, mengecek anak yang masuk dan yang tidak. Yang kedelapan, mengatur pengelompokan peserta didik.
Yang kesembilan, memperluas lokasi tanggung jawab sekolah. Dan yang terakhir, mengecek anak usia sekolah yang bekerja. Itu tadi 2 pendapat ahli mengenai fungsi khusus sensus sekolah. Jadi, penanggung jawab sensus sekolah itu secara formal yaitu tanggung jawab kepala sekolah. Tetapi secara material yaitu tanggung jawab wakil kepala sekolah di bidang peserta didik. Jadi, sementara siapa yang melaksanakan sensus tersebut, biasanya sekolah menunjuk beberapa tenaga kerja untuk melakukan sensus sekolah tersebut. Contohnya yaitu dari tenaga kependidikan. Apa saja yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan? Yaitu karyawan sekolah yang di luar guru. Kalau guru disebut tenaga pendidik, sementara karyawan sekolah di luar guru atau selain guru disebut tenaga kependidikan. Contohnya seperti pegawai TU, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, petugas kebersihan, wakil kepala sekolah, itu disebut tenaga kependidikan. Itu tadi mengenai penjelasan singkat mengenai sensus sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung ukuran sekolah dan ukuran kelas. Tadi poin ini prakteknya itu menggunakan rumus dan di sini itu biasanya hitung-menghitung. Untuk membahas lebih dalam poin ini nanti kita akan dibahas di video yang akan datang selanjutnya. Setelah ini atau beberapa video yang akan datang khusus mengenai ukuran sekolah dan ukuran kelas. Tapi di sini saya akan menyampaikan secara umum dulu apa yang dimaksud menghitung ukuran kelas dan ukuran sekolah. Yang pertama yaitu ukuran sekolah. Dari sensus sekolah antara lain, jadi nanti setelah kita melakukan sensus sekolah, kita akan mengetahui atau diketahui mengenai ukuran sekolah. Ukuran sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Jadi sebelumnya kita kan sudah melakukan sensus sekolah di satu daerah, misalkan di satu desa. Jadi di sini maksudnya ukuran sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di satu daerah. Jadi di satu daerah itu ada berapa peserta didik dan ada berapa sekolah. Apakah udah sesuai dengan rumus yang ditentukan oleh ahli atau belum? Seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Itu yang pertama tadi ukuran sekolah. Yang kedua yaitu ukuran kelas. Setelah ukuran sekolah didapatkan, kemudian kita dapat menghitung ukuran kelas. Jadi ukuran kelas itu hasil perbandingan jumlah peserta didik di satu daerah dengan jumlah kelasnya. Nanti apakah sesuai ataupun tidak, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ukuran kelas ideal. Ukuran kelas ideal adalah jumlah peserta didik dalam suatu kelas. Apabila diukur secara teoretik, jumlah idealnya itu yaitu sekitar 30-35 orang. Sedangkan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, ukuran ideal jumlah peserta didik dalam satu kelas yaitu 40-45 orang. Selanjutnya yang keempat adalah rata-rata ukuran kelas. Rata-rata ukuran kelas yaitu rata-rata peserta didik dalam kelas di suatu sekolah. Jadi nanti kita menghitung berapa jumlah rata-rata peserta didik yang ada di kelas di sekolah tersebut. Misalkan dalam satu sekolah itu kan ada 10 kelas atau 15 kelas. Nanti kita akan menghitung berapa jumlah rata-rata dari peserta didik tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu rasio guru dan murid. Di sini adalah untuk mengetahui perbandingan antara banyaknya peserta didik dengan jumlah guru. Jadi nanti itu kita akan menghitung dengan rumus yang sudah ditentukan oleh para ahli berapa idealnya perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru. Misalkan di satu sekolah itu ada
1000 murid. Nah, idealnya nih, ada berapa guru yang harus disediakan oleh sekolah? Seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Yang keenam, yaitu daya tampung sekolah dan kelas. Apa maksudnya? Daya tampung kelas berdasarkan ukuran ruang disarankan 1,2 meter per orang atau peserta didik. Daya tampung sekolah berdasarkan jumlah bangku dapat dibedakan antara yang single shift atau double shift, sehingga para peserta didik tidak merasa sempit atau tidak leluasa dalam bergerak, dan hal ini dapat membuat peserta didik tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sekiranya harus diperhatikan. Oleh karena itu, daya tampung sekolah harus memenuhi aturan yang ada dalam menerima siswa atau calon peserta didik. Jadi di sini itu nanti kalau secara teoritis idealnya ukuran kelas itu harus sesuai dengan jumlah peserta didik. Setiap satu peserta didik itu harus memiliki ruang 1,2 meter. Jadi dijumlahkan di 1,2 meter dikalikan dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. Itu secara idealnya. Ini itu bertujuan supaya peserta didik tidak merasa sempit dan tidak leluasa. Justru sebaliknya supaya peserta didik merasa leluasa, bebas bergerak, sehingga merasakan nyaman dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Dan hal ini seharusnya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang akan membangun sekolah atau orang-orang yang akan membangun lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Poin yang ketiga yaitu tadi kelas yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kelas efektif? Lebih penting mana kelas yang efektif atau kelas yang efisien? Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelas efektif. Kelas yang efektif merupakan ukuran yang ideal yang membuat pembelajaran akan berjalan lancar. Itu menurut teori. Semakin kecil suatu ukuran kelas, maka semakin efektif. Sebaliknya, semakin besar akan semakin tidak efektif. Tetapi ukuran kelas yang kecil, meskipun efektif, tidaklah efisien. Sebab semakin banyak kelas yang dibentuk dengan ukuran yang kecil, berarti semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak sarana dan prasarana, dan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, kelas yang lebih besar akan lebih efisien, meskipun kurang efektif. Gimana nih maksudnya? Jadi begini. Oke. Jadi maksudnya seperti ini. Pembelajaran akan semakin efektif apabila kelas semakin kecil. Contohnya seperti ini. Maksud kecil tuh jumlah peserta didiknya yang sedikit-sedikit. Misalkan satu kelas berisi 5 siswa dan 1 guru. Itu jauh lebih efektif dari satu kelas berisi 30 siswa 1 guru. Lebih efektif pembelajaran kelas yang kecil yang siswanya berjumlah 5 orang. Tetapi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena kalau misalkan dalam satu sekolah TK ada 30 orang, satu kelasnya itu 5 siswa, berarti kita membutuhkan 6 kelas. Membutuhkan 6 kelas berarti kita membutuhkan 6 guru. Membutuhkan 6 kelas berarti kita membutuhkan 6 kali lebih banyak fasilitas pendidikan. Membentuk 6 kelas berarti membutuhkan 6 guru dan kita membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak untuk menggaji 6 guru tersebut. Paham gak sampai sini? Jadi kalau semakin kecil ukuran kelas, semakin kecil kelas artinya semakin sedikit peserta didik itu pembelajaran akan belajar semakin efektif, akan tetapi tidak efisien. Beda dengan kalau yang nih di satu TK ini ada 30 orang dijadiin satu kelas, berarti kan cuma cukup 1 guru.
cuma cukup menggaji satu orang. Kursi, meja, dan fasilitas lainnya cukup beli satu aja untuk satu kelas. Tetapi pembelajaran kurang efektif. Semakin banyak siswa dalam satu ruangan bisa menjadi semakin ramai, fokus berkurang karena semakin banyak orang, semakin banyak suara yang dikeluarkan, dan bahkan bisa jadi lebih gerah udaranya karena lebih banyak orang, lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itu maksudnya. Jadi yang disebut dengan kelas efektif itu semakin kecil atau semakin sedikit jumlahnya peserta didik di satu kelas itu akan semakin efektif, tetapi tidak efisien. Jadi pilihannya mau kelas yang efektif atau kelas yang efisien, seperti itu. Itu kembali lagi ke kebijakan kepala sekolah atau kebijakan pemangku atau kebijakan pemerintah, seperti itu. Nah, itu saja di video hari ini, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Selanjutnya di video yang akan datang kita membahas apa ya kira-kira? Oke. Di video yang akan datang kita akan membahas dulu kriteria penerimaan peserta didik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.